Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar kata-kata begini, ataupun orang yang berkata begini. Saya menegur kamu bukan karena saya membenci, tetapi saya menegur kamu karena saya mengasihi kamu. Saudara-saudara, memang sejatinya menegur itu adalah sesuatu yang baik. Ya, menegur seseorang yang melakukan kesalahan itu tandanya kita mengasihi dia. Ya, karena memang tujuan menegur itu adalah untuk memperbaiki kelakuan ataupun kesalahan yang telah dilakukan. Tetapi saudara, pada umumnya kebanyakan orang tidak suka ditegur. Ketika kita ditegur, saudara, kita merasa kenyamanan kita terganggu, privasi kita terganggu. Itu sebabnya pada waktu kita tegur, kita bisa tidak menerimanya, saudara, ya, dengan baik. Nah, saudara, dalam firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama pada hari ini, ada kisah seorang yang ditegur, kemudian menimbulkan perasaan tidak nyaman, dendam, kemudian saudara akibatnya fatal. Nah, untuk itu mari kita membaca teks firman Tuhan ini dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus aku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Ya, saudara, sebuah kisah yang sangat memilukan, bukan? Saudara, kisah ini bermula dari peristiwa Raja Herodes Antipas, saudara, ya, yang pada waktu itu memerintah, lalu dia mengambil Herodias menjadi istrinya. Nah, saudara, siapakah Herodias ini? Herodias ini adalah istri daripada Herodes Filipus, yang adalah saudara daripada Raja Herodes Antipas, saudara. Nah, karena itu, saudara, Yohanes
Pembaptis menegur Raja Herodes di dalam ayat 18 itu berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Saudara, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Satu ketika, saudara, akhirnya Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Nah, saudara, hal apa yang dapat kita petik dari kisah ini, yang dapat kita pikirkan dan renungkan? Atau berkat apa yang perlu kita dapatkan dari kisah ini, saudara? Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan dan merenungkan hanya satu kata saja, ya saudara. Itu kata dendam. Ya, kata dendam. Ini kata yang tidak asing bagi kita, saudara ya. Mulai dari tingkatan anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa. Pasti pernah mendengar kata dendam. Atau paling tidak pernah punya perasaan dendam, saudara ya. Kalau saudara tidak punya rasa dendam, puji Tuhan, haleluya, saudara. Engkau adalah orang baik, saudara ya. Nah, saudara, kata dendam itu artinya berkeinginan keras untuk membalas. Tentu bukan membalas dalam hal kebaikan, tetapi membalas dalam hal kejahatan, saudara. Ada orang berkata begini, kalau kamu jelek kepada saya satu jengkal, saya akan jelek kepada engkau dengan satu depah. Artinya, saudara, pembalasan itu jauh lebih kejam daripada perbuatan, saudara. Nah, saudara, kata dendam yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar berkeinginan keras untuk membalas, tetapi sebenarnya juga perasaan benci mendalam yang sangat-sangat berbahaya dan yang bisa menghancurkan, saudara, bisa merusak dan bisa akibatnya sangat fatal. Nah, seringkali kita dengar kata ini yang disebut dengan kata dendam kesumat, saudara. Dendam kesumat itu adalah dendam yang penuh dengan kebencian yang mendalam, yang terpendam, dan dalam waktu yang panjang, saudara. Nah, saudara, jika engkau simpan harta kekayaan, itu baik. Tetapi, saudara, jika engkau simpan dendam, itu sangat berbahaya. Karena dendam itu bagaikan benih kanker, penyakit kanker di dalam tubuh kita, saudara. Karena dia akan mulai menyebar, mulai dari perasaan kita, guilty feeling, perasaan kita kecewa, perasaan kita benci, perasaan kita marah, lalu akan menyebar ke pikiran kita. Pikirkan kita diracuni dengan kebencian dan kemarahan itu. Pikiran kita mulai memikirkan hal-hal yang jahat, dan akhirnya sudah menyebar kepada tindakan perbuatan kita dengan perbuatan jahat yang kemudian menghancurkan. Saudara, betapa ngerinya, saudara, ketika kita diam-diam masih menyimpan perasaan dendam di dalam hati kita. Saudara, jika hari ini engkau menyimpan dendam kepada seseorang, mari kita belajar untuk melepaskan perasaan dendam itu. Dan mari kita belajar untuk memberikan pengampunan. Satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3:13 berkata begini, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian." Saudara-saudara, ini ajaran firman Tuhan yang luar biasa. Memang saya akui, saudara, ayat firman Tuhan ini ayat yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi Tuhan mengajarkannya kepada kita dan berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Tahukah, saudara, berapa besar kesalahan kita, berapa banyak dosa kita yang pernah kita lakukan, atau berapa bejat hidup kita di masa lalu, saudara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkannya, saudara. Dia mengampuni kita dengan kemurahannya, dengan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Nah, saudara, sekali lagi, orang yang mengampuni adalah orang yang hebat. Orang yang mengampuni adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan orang yang mengampuni adalah orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, kiranya kita belajar bagaimana kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, supaya kita boleh menikmati kehidupan yang damai di antara satu dengan yang lainnya dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan akan hal-hal sepele tetapi bisa berdampak besar dalam hidup kami, yaitu agar kami tidak menyimpan dendam di dalam hati kami ya Tuhan. Tapi kami belajar bagaimana kami melepaskan perasaan dendam itu dan juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Bapa, ajar kami tetap belajar bagaimana mengampuni sesama kami, mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kami, seperti Engkau yang juga telah mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.